Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sekarang kita akan belajar kembali tentang pelajaran tema muatan IPA. Untuk yang sekarang kita akan belajar tentang faktor yang mempengaruhi siklus air. Coba perhatikan, karena air ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Faktor yang mempengaruhi air tanah. Proses masuknya air ke dalam tanah disebut infiltrasi. Air tanah biasanya sangat jernih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi air tanah. Yang pertama adalah curah hujan. Nah, curah hujan berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Semakin banyak curah hujan yang turun, semakin banyak pula cadangan air tanah yang tersimpan. Yang kedua, material batuan. Air menyerap ke dalam batuan melalui celah batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air sehingga air bertahan lebih lama. Selanjutnya, yang mempengaruhi air tanah adalah lereng gunung. Kenapa lereng gunung? Karena air tanah akan mudah disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringan yang rendah. Jika diserap di lahan yang sangat miring, air tersebut akan tetap mengalir sehingga air yang tersimpan hanya sedikit. Yang terakhir adalah keberadaan tumbuhan. Sudah sangat jelas, tumbuhan berperan dalam menggemburkan tanah sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dengan baik. Selanjutnya, pengaruh siklus air pada musim kemarau. Musim kemarau yang berlangsung secara terus-menerus akan mengakibatkan hal-hal berikut. Pertama, berkurangnya sumber air minum. Sudah jelas ya, ketika datang musim kemarau panjang, untuk mendapatkan air minum pun akan terasa sulit. Yang kedua, sawah menjadi kering dan tanah retak. Pengaruh ini sangat berpengaruh penting untuk para petani karena air diperlukan untuk pengolahan tanah mereka, khususnya untuk mengolah sawah. Jadinya ketika musim kemarau, sawah-sawah mereka akan menjadi kering dan retak. Selanjutnya, banyak hewan mati karena tidak mendapatkan air. Kemudian gagal panen. Dan yang terakhir adalah penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kalian harus bijaksana dalam penggunaan air. Misalnya, menutup keran air jika tidak digunakan, membuat penampungan air, dan penanaman tanaman yang tidak banyak membutuhkan air, seperti tanaman palawija. Untuk tugasnya, silahkan kalian buka buku paket Bupena 5D halaman 58. Silahkan kerjakan pada buku paketmu. Terima kasih, selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.